Jadi begini, banyak orang berpikiran kalau jenglot ini adalah sesuatu yang mustahil. Dia ini adalah hantu yang gak nyata dengan perawakan yang cukup mengerikan kan? Tapi kalian salah. Jenglot ini sebenarnya adalah makhluk nyata yang pernah eksis di dunia ini. Dan pernah ada penelitian yang mengungkapkan kalau jenglot ini adalah sebagian dari makhluk hidup. Jadi dia itu gak serta-merta palsu atau apa gimana gitu, bukan. Dia itu setengah makhluk hidup, setengah benda mati. Bersama saya Rafli, selamat datang di Ngasih Horor. Oke, jadi kalian tahu kan bentuknya jenglot itu seperti apa sih? Sambil ditunjukin di foto di samping ini, akan aku jelasin kenapa hantu ini sangat mengerikan. Ya, jenglot itu punya kuku yang tajam, terus giginya yang menjulang keluar. Serta kadang ada yang bilang dia itu bisa mengeluarkan mata merah dengan ilmu magis yang cukup kuat. Nah, kalian pasti berandai-andai kan, di Indonesia itu munculnya tahun berapa sih? Kok bisa sih ada asal-usul dari jenglot ini? Kan tidak mungkin, segala sesuatu itu pasti ada dasarnya terlebih dahulu, baru kemudian akan tercipta kisah selanjutnya. Jadi, jenglot itu muncul pada tahun 1997 di Pulau Jawa. Nah, ini nih yang bikin creepy. Kenapa dia itu bisa menjadi sosok yang mengerikan dengan ilmu magis yang cukup tinggi? Karena dia itu bisa muncul di berbagai tempat. Misalnya, ketika kalian tidur tuh, terutama yang tidur sendirian, bisa aja tuh si jenglot itu muncul di samping kalian dengan menghadap kalian. Atau mungkin gini, coba deh kalian cek di atap kalian. Kalian bongkar tuh, kali aja nemu jenglot. Jadi yang buat dia serem itu adalah ketika dia muncul, itu random banget gitu loh. Dan kalian tahu apa yang bisa bikin dia lebih serem dari sekarang? Jadi dia itu bisa meminum darah manusia. Jadi identik ya dengan namanya vampir atau Dracula. Kalau vampir kan dia itu sosok manusia yang hidup di zaman dulu atau mungkin zaman sekarang masih ada dengan perawakan yang ganteng, yang cantik. Sedangkan jenglot ini kebalikannya. Nah, konon pemilik jenglot ini harus memberikan darah setiap saat. Kalau dia tidak memberikan darah, bagaimana? Jadi begini, kalau kalian nggak memberikan darah yang cukup buat si jenglot ini, sudah alamat kalian tewas secara mengenaskan. Atau mungkin ya kalau kalian sedikit beruntung, si kalian cuma luka-luka, tapi luka-lukanya itu random. Atau mungkin kalau kalian lebih beruntung lagi, harta kalian akan lenyap secara misterius. Nah, beberapa orang juga berpendapat nih kalau jenglot ini sebenarnya hidup. Nah, buat kalian pasti bingung kan, kok bisa sih jenglot itu kan makhluk kecil yang nggak punya nyawa, nggak punya apa-apa, dan dia itu kayak patung gitu kan. Tapi dia itu sebenarnya hidup loh. Jadi menurut beberapa orang, jenglot ini adalah sesuatu makhluk yang hidup ketika kalian beri makan. Makannya apa? Ya darah tadi. Jadi ketika kalian memberikan darah, terus kalian tinggal, besoknya, atau nggak usah besoknya deh, sejam deh, ada yang bilang itu jenglot tengah mengkonsumsi darah itu. Atau enggak, jenglot ini sudah menghabiskan darah yang sudah kalian kasih. Jadi semakin bingung ya. Ada yang bilang dia hidup, ada yang bilang dia mati. Oke, buat kalian yang pengen tahu nih, kenapa sih jenglot ini bisa ada? Jadi ada ceritanya nih. Ini ceritanya ini sebatas mitos sih, karena terlalu imajinatif. Jadi jenglot ini sudah eksis 1000 tahun yang lalu. Jenglot ini ternyata adalah sesosok manusia yang berubah menjadi sosok makhluk kecil yang kita kenal sebagai jenglot. Jadi kita sebut saja si cowok ini yang akan berubah jadi jenglot, kita sebut namanya jenglot aja. Jadi jenglot ini tengah mempelajari sebuah ilmu yang dimana ilmu ini dapat memberikan kalian sebuah umur yang panjang dan keabadian. Nama ilmu itu adalah Bahtera Karang. Si jenglot ini menjadi sosok yang sangat kuat kala itu. Apalagi ditambah ilmu Bahtera Karang ini kan, dia jadi sangat kuat, abadi, dan tak terkalahkan di dunia. Tapi dia itu punya efek samping tuh, yaitu ketika kalian menguasai ilmu ini, emosi kalian akan sulit terkendali. Dan juga memiliki efek samping lainnya tuh, yaitu tubuh kalian akan menciut. Seciut seperti jenglot yang kita kenal sekarang. Jadi bukan tambah kuat, tambah nyeremin, tapi malah lucu dan unik. Nah, ketika menjadi sosok kecil ini,
si jenglot ini akan mengeluarkan taring yang gak wajar dengan taring yang menjulang ke bawah, serta kuku yang panjang gak bisa dipotong. Tetapi semuanya itu gak ada apa-apanya tuh dibandingkan satu ini yang paling parah efek sampingnya. Jadi kalau kalian sudah menguasai ilmu Batarang Karang, kalian itu gak akan diterima di akhirat. Dan jasad kalian tidak akan diterima di bumi. Jadi alhasil dia itu terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, yang dimana tubuhnya itu semakin lama semakin menciut dan memiliki perawakan yang mengerikan. Dan konon dia itu hidup abadi sampai sekarang. Oh ya, aku ini sudah nemuin sebuah teori di Google yang dimana teori ini cukup ekstrim sih. Jadi gini, coba deh kalian bayangin, kan si jenglot ini kan adalah manusia yang ingin mendapatkan keabadian. Jadi ketika dia sudah mencapai keabadian ini, jadi dia malah tersiksa nih. Dia itu tersiksa di dalam tubuhnya yang nggak bisa diapa-apain. Jadi dia kayak sudah mematung seperti ini kan. Ya seperti kalian bisa lihat di gambar inilah, aku nggak bisa praktekin juga kan. Nah konon, si jenglot ini hanya ada satu. Karena sosok jenglot ini cuma ada satu kan. Yang aku cerita tadi asal usulnya. Banyak orang berpikiran kalau jenglot ini hanya ada satu. Sedangkan yang lainnya adalah buatan manusia yang digunakan untuk pesugihan. Kemudian jenglot ini ada yang juga berpendapat kalau ditemukan oleh seorang dukun, yang dimana dukun ini sedang memperagakan ilmunya tuh. Nah ketika memperagakan ilmunya ini, dia itu menemukan sesosok makhluk kecil. Jadi dia ambil, dia gunakan untuk pesugihan, yang dimana ada yang bilang kalau di dukun ini jadi semakin tak terkalahkan dengan ilmunya yang semakin kuat dengan bantuan jenglot ini. Namun, beberapa orang juga berpendapat kalau jenglot ini sebenarnya itu makhluk jin yang bisa kita tangkap dan bisa kita jinakan. Gunanya apa? Gunanya untuk kita gunakan sebagai alat pesugihan. Tapi, ada juga tuh yang berhasil menangkap jenglot ini, namun tidak digunakan untuk pesugihan. Wah, buat apa tuh? Jadi ada seorang pakar medis, yang dimana ini pakar medis ini berhasil menangkap jenglot yang dia gunakan sebagai media penelitian. Jadi menurutnya ini, jenglot ini bukan termasuk kategori sebuah makhluk hidup. Jadi dia itu termasuk kategori yang bisa kita bilang sebagai makhluk jadi-jadian atau hanya sebuah benda mati yang bisa kita ciptakan dari bahan-bahan sederhana seperti rambut kita hingga kulit dari hewan yang kita temukan. Misalnya kulit ayam. Jadi menurutnya ini, jenglot itu hanya sebatas benda ciptaan kita yang kita lebih-lebihkan saja ilmunya. Jadi nggak ada tuh, jenglot itu punya ilmu yang bisa kita bilang magis yang cukup kuat. Nggak ada. Namun beberapa penelitian dari luar menyatakan kalau makhluk ini ternyata makhluk dari mumifikasi. So, itu adalah asal-usul dan fakta di balik jenglot ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita semangat bikin video baru setiap minggunya. Tenang aja, besok kita akan upload video lebih menarik tuh tentang hantu, yang dimana hantu ini adalah makhluk mitologi yang sudah kita kenal, yaitu Putri Duyung. Jadi kalian bisa subscribe dulu, atau mungkin kalau kalian sudah subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Nama gue Raffi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.